Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Haris Suprapto selaku Rektor Unhasyi, yang kami hormati Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Bu Laili Masrurah MPDI selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Dr. Hajjah Khairatul Idawati MPDI dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Afida Nurfada dari kelas PAI 4A. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi pasti aksi metode Hanifida dengan judul 5 jenis evaluasi pendidikan. 5 jenis evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah evaluasi selektif. Apa sih evaluasi selektif itu? Evaluasi selektif adalah evaluasi yang dilakukan untuk keperluan seleksi guna menentukan siapa yang berhak atau layak mengikuti suatu program pendidikan dan siapa yang tidak berhak. Jadi evaluasi ini digunakan untuk menentukan si anak ini, siswa atau mahasiswa itu bisa nggak mengikuti program pendidikan tersebut. Fungsinya untuk menyaring siswa atau mahasiswa baru di suatu lembaga pendidikan untuk memilih orang-orang terbaik. Teknik yang bisa digunakan untuk evaluasi selektif. Yang pertama, tes. Tes itu untuk mengukur kemampuan kognitif atau keterampilan dari siswa tersebut. Bisa dilakukan juga non-tes. Non-tes ini bisa mengumpulkan data pendukung seperti tinggi badan, umur, dan lain-lain. Yang kedua adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik itu adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon peserta maupun peserta yang sedang mengikuti program. Di evaluasi ini kita itu bisa mengetahui kelemahannya dari si calon peserta atau pesertanya sendiri. Fungsinya untuk calon peserta melihat pengetahuan afektif dan keterampilan prasyarat. Yang untuk peserta program fungsinya untuk memonitori keterampilan dan melihat kelemahan agar pengelola dapat menyesuaikan program. Teknik yang bisa digunakan untuk evaluasi diagnostik ini adalah yang pertama, tes, mengetahui kelemahan aspek kognitif dan psikomotorik. Yang kedua adalah non-tes, yaitu melihat aspek afektif menggunakan wawancara, sosiomotori atau pengamatan. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Di evaluasi penempatan ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok tertentu dalam suatu program. Jadi evaluasi ini digunakan untuk pengelompokan siswa-siswa tersebut ya. Fungsinya membentuk kelompok-kelompok belajar yang lebih homogen berdasarkan penguasaan prasyarat dan penguasaan belajar siswa, sehingga guru dapat memberikan perilaku yang tepat. Jadi kenapa kok kita
dibutuhkan pengelompokan ini agar kemampuan siswa tersebut sama rata dan gampang guru tersebut untuk memberikan perilaku yang tepat. Yang ketiga adalah evaluasi format. Evaluasi format adalah dilakukan saat siswa masih dalam proses pelaksanaan program untuk melihat seberapa jauh siswa tersebut telah rentan waktu tertentu. Fokusnya berprioritas pada proses, bukan hanya hasil akhir. Contoh dari evaluasi format adalah dilakukan setelah berakhirnya suatu unit program atau topik materi, misalnya dalam bentuk ulangan harian, post-test. Frekuensinya tergantung banyaknya unit program. Yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Di evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan setelah seluruh rangkaian program selesai dilakukan. Jadi evaluasi ini dilakukan setelah semua program selesai dilakukan secara utuh, bukan per unit. Dia itu evaluasinya dilakukan setelah semua programnya udah selesai, jadi bukan yang per kelompok-kelompok gitu, enggak ya. Fokusnya berorientasi pada hasil akhir. Tujuan utamanya mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dan tingkat keberhasilan program secara keseluruhan di akhir periode. Jadi fungsi dari evaluasi sumatif ini untuk mengetahui program ini berhasil nggak sih di anak tersebut, dia jauh lebih baik atau dia lebih maju dalam bidang tertentu. Contohnya evaluasi yang dilakukan pada akhir semester atau akhir catur bulan. Sekian presentasi dari peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.